Keren. Sumpah, gue puas banget nonton film ini. Superman 2025, direkturnya James Gunn, dan Superman yang beda, bukan Henry Cavill lagi, tapi cast-nya juga menurut gue pas banget. Mereka milih orang yang tepat untuk memerankan Superman ini. Aktingnya keren, badinya bagus banget, dan well ya emang kelihatan aura-aura Superman banget sih. Yang paling gua sorotin adalah tema yang diangkat oleh film Superman ini sangat politik sekali, sangat mengangkat isu sosial, humanis, dan ya di film kali ini Superman terasa sangat humanis, sangat manusia sekali. Dia merasakan emosi, sedih, bahagia, happy, punya pacar, kemudian ya layaknya manusia aja gitu, bukan planet dari Krypton, itu bukan. Gue ngeliat dia tuh sebagai ya manusia aja gitu, manusia yang punya perasaan gitu, bukan alien. Beneran lah, beda banget. Karena ya dia mengedepankan asas-asas manusia dibandingkan segala hal semacam itu ya. Dia nggak suka penindasan, dia nggak suka kekerasan segala macam. Dan ya yang kayak gue bilang tadi, ini sebenarnya adalah film kemanusiaan, karena ini mengangkat sebuah cerita-cerita yang relate masa-masa sekarang gitu kan, dimana Israel sedang menggencar-gencarkannya serangan ke Palestina, merebut wilayah segala macam. Dan di film ini seperti kayak film-film DC pada umumnya, mengangkat tema isu sosial, kritik sosial, dan juga politik semacam itu. Apa ya, gua rasanya lebih relate banget sih, karena ya kita ngerasain banget sekarang gitu kan, gimana Israel yang menggempur Palestina dengan senjata-senjata yang disuplai oleh Amerika Serikat. Dan film ini juga bicara tentang itu. James Gunn nggak mau bertele-tele tentang keresahan dia, mungkin ya keresahan dia, makanya di film Superman ini dibuat secara humanis banget, sangat personal banget menurut gua. Karena ya perang kemudian merebut wilayah secara paksa itu udah nggak bener. 2 jam menontonnya sangat luar biasa, gua rasain puas banget, fun. Di sini kalian bisa ngerasain seorang Superman yang bener-bener ya kayak film-film Superman sebelumnya gitu kan. Dan misalkan kalau kalian belum pernah nonton film-film Superman ataupun nggak tahu Superman itu apaan gitu kan, mau nonton coba film ini, ya aman-aman aja menurut gua. Ini film kayak berdiri sendiri gitulah. Dan ini kan film ada 2 post credit scene gitu ya kabarnya ya. Bener aja ada 2 post credit scene, tapi gua rasa nggak perlu amat ya. Nggak tahu deh, gua emang kurang ngeh dengan detail-detail, atau emang post credit scene-nya emang udah gitu doang. Kayak ketipu sama DC, tau gak sih? Kayak kita udah nungguin sekitar 5 sampai 10 menit di bioskop gitu, nungguin scene apa yang bakal tambah lagi yang muncul di layar gitu kan. Tapi ternyata pas dilihat, lah gini doang. Kena prank anjing. Jadi buat kalian yang nungguin post credit scene-nya, gue rasain udahlah keluar aja dari bioskop gitu. Gak usah kalian tungguin sampai selesai filmnya, sampai end credit scene banget, gak usah. Udahlah keluar aja post credit scene. Yang pertama pun gue rasa ya udah gitu, yang kedua juga ya udah. Kayak nggak ada sesuatu yang penting yang bisa kita dapat gitu ya, terkecuali kalau misalkan gue emang nggak ngeh apa yang pengen mereka sampaikan dalam post credit scene tersebut, ya tolong kasih komentar dong tentang hal itu, karena mungkin aja gue nggak ngeh gitu kan, atau memang scene-nya emang nggak sepenting itu. Cara gue sendiri kan menunggu banget post creditnya bakal ada apa nih, mungkin ke film-film berikutnya gitu, ataupun ke project-project DC yang selanjutnya. Ternyata ya dengan hadirnya Superman di project DC kali ini, gua sangat puas dan cukup yakin dengan project-project mereka yang selanjutnya yang bakal tayang gitu kan. Kemudian ada Peacemaker juga season kedua nanti, yang bakal memperkenalkan universe atau multiverse gitulah semacam itu ya. Jadi patut ditunggu. Dan Superman kali ini gua rasa budgetnya emang mahal bener sih. Sumpah, apalagi adegan yang laut terbelah kemudian muncul itu dari bawah gitu kan, gila keren banget. Creature-nya, dari monsternya, dari segala macam CGI yang dikasih, visualnya indah banget, sumpah serius. Kalian gak bakal mendapatkan sebuah experience menonton film seperti ini kayak di film-film superhero lain. Apalagi baru-baru ini Marvel emang nggak sewah itu sekarang kan. Jadi Superman adalah sebuah tontonan yang menurut gua cocok banget buat kalian tonton, apalagi pengen mencari sesuatu yang fun gitu kan. Tapi walaupun begitu, Superman yang gua rasa di sini kayak apa ya, dialognya emang memberikan kesan inner chill kita gitu, tau gak sih? Yang pas ngelihat Superman seneng banget gitu rasanya, kayak pengen tepuk tangan terus kalau ngelihat Superman-nya muncul gitu. Dan ya memberi rasa puas kepada anak kecil di dalam tubuh ini sih gue rasa, karena sehangat itu, semenyenangkan itu buat nonton film ini. Dan gila sih, keren-keren sumpah. Gue kalau film bagus gue nggak bisa bilang banyak, serius, entah kenapa gue kayak emes gitu loh. Dan apa ya kurangnya film ini, koreografi bagus, tempur-tempur segala macam bagus, actingnya bagus,
mungkin segi dialognya ya mungkin kayak terlalu anak kecil banget. Mungkin emang rating film ini 13 plus, jadi wajar hal itu terjadi. Tapi secara keseluruhan ini film yang sangat menyenangkan. Gua sangat suka sekali film ini. Nggak tahu, ini terasa kayak humanis banget sih Superman kali ini. Dan walaupun sempaknya udah di luar lagi, tapi tetap kerasa vintage-nya emang dapat sih. Kemudian modernnya juga dapat juga dari logonya segala macem. Kostumnya juga menurut gua lebih ke vintage, retro gitu. Masa lalu yang kelihatan terulang kembali di ingatan gitu. Superman kan salah satu superhero yang paling terkenal dan paling banyak dikenal orang kan. Kalau di bagian DC kan, kalau Marvel yang paling tenar, semua orang banyak yang ngerti adalah Spider-Man. Tapi gue lupa deh, di Superman versi Henry Cavill apakah juga humanis kayak gini ya? Kayaknya nggak sehumanis ini deh. Dia kayaknya nggak bisa ngerasain feeling apapun selain marah-marah gitu. Tapi di Superman baru kali ini terasa banget sangat humanis. Dan mungkin alasan itulah kenapa temanya lebih mengangkat tentang kemanusiaan, tentang penjajahan itu dilarang. Udahlah, nggak usah menjajah, nggak usah perang segala macem, udah berdamai aja. Kita nggak perlu gitu merebut negara lain atau daerah-daerah konflik perbatasan semacam itu, karena ya itu kan rawan banget perang gitu kan. Diangkat di film ini sangat sangat lekat sekali dengan masa-masa sekarang yang menurut gua ya kritis banget sih. Ya, udah sih itu aja. Yang jelas ini film bagus menurut gua, sangat bagus. Gua sangat enjoy nonton film ini. Sangat suka dengan tema yang mereka angkat, aktingnya bagus, pertempurannya seru, banyak banget adegan-adegan pertempuran yang menurut gua wah keren gitu, match dengan apa yang mereka suguhin ke dalam Superman 2025 ini. Dan menurut gua ini tontonan yang fun, silakan aja tonton di bioskop, udah tayang filmnya. Subscribe kalau kalian belum subscribe channel ini, karena gue lihat banyak yang belum subscribe. Like kalau kalian suka dan setuju dengan apa yang gue bilang, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan komen aja kalau misalkan ada kritik ataupun tanggapan kalian yang berbeda dengan gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih dan jangan lupa bertobat.